Bab 167, segalanya terbongkar. Hanum masih menunggu, sementara Hangga sendiri sudah menatap sang istri lekat. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai lupa menemanimu memeriksakan kondisi buah hati kita, ucap Hangga sembari mengulurkan tangannya menyentuh perut Hanum. Bagaimana kalau besok kita mengatur jadwal temu dengan dokter? Hangga menawarkan. Amarah Hanum tentu semakin membuncah karena nyatanya Hangga yang dia harap bisa sedikit peka dan berakhir terbuka malah hanya membuatnya kian kesal. Dengan cepat Hanum menepis jemari Hangga yang masih bergerak mengelus perutnya lembut kemudian wanita itu bangkit dari duduknya. Hangga yang lagi-lagi mendapatkan sikap kasar dari sang istri tentu kembali terkejut. Belum sempat Hangga bertanya kembali apa kesalahannya, Hanum sudah lebih dulu berbicara. Jangan berlagak sok bodoh seperti itu, Mas Hangga. Kamu pikir selamanya dirimu akan bisa menyembunyikan kelakuan busukmu itu dariku? Cih, sehebat-hebatnya kamu menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dan perlu kamu tahu, aku bukan istri yang bisa kamu tipu seenaknya. Umpat Hanum membuat Hangga ternganga. Sungguh otaknya tak dapat mencerna apa yang sedang Hanum maksudkan. Apa maksudmu sebenarnya, Hanum? Kenapa kamu sampai bicara seperti itu? Memangnya bangkai apa yang telah aku sembunyikan? Aku tak melakukan apapun. Aku tak pernah bohong padamu, tukas Hangga sedikit gelagapan. Dia benar-benar bingung dengan perangai Hanum malam ini. Hanum yang sejak tadi berusaha setegar mungkin pun akhirnya kembali meneteskan air mata meski dengan cepat perempuan itu usap. Oh, nggak pernah berbohong, ya. Jadi maksudmu di sini aku yang salah? Aku yang asal tuduh. Hanum memicingkan matanya. Hei, nggak begitu juga, sayang. Aku hanya bingung dengan amarahmu yang tiba-tiba begini. Katakan, ada apa sebenarnya? Tadi pagi hubungan kita masih baik-baik saja. Bahkan siang hari kita masih saling komunikasi seperti biasa. Aku juga tak melewatkan satu pesan pun darimu. Lalu, apa lagi yang salah? Hangga kembali meminta penjelasan. Pria itu bertutur kata selembut mungkin untuk mengontrol amarah Hanum. Kenapa akhir-akhir ini kamu mengambil proyek bahkan di hari Minggu padahal kamu tahu aku sedang hamil dan tentu saja butuh perhatian lebih darimu? Hanum kembali memasang wajah serius. Di sisi lain Hangga merasa sedikit lega karena ternyata waktulah yang Hanum permasalahan. Sebenarnya aku juga ingin sejenak beristirahat, sayang. Tapi aku pikir mungkin setelah ini kita akan butuh dana yang cukup besar karena kehadiran anak kita nanti. Aku hanya tak ingin kelak kamu merasa susah dan bahkan kekurangan. Hangga menjelaskan. Aku tak bohong padamu. Akhir-akhir ini bisnisku naik pesat. Mungkin ini juga berkat calon buah hati kita yang datang sembari membawa rezeki besar. Dan rasanya semua itu sayang untuk dilewatkan. Toh, kemarin pun aku juga sempat mengajakmu ke lapangan langsung, kan? Kamu jelas tahu bagaimana besarnya proyek yang sedang aku kerjakan saat ini. Hangga menambahkan. Tapi hari ini kamu nggak benar-benar datang ke sana, kan? Nada bicara Hanum begitu rendah. Namun jelas sekali adanya penegasan dan penekanan di sana hingga membuat Hangga tertohok di tempatnya. Tentu saja aku ke sana. Memangnya kemana lagi? Hangga mencoba tetap terlihat tenang meski sepertinya dia mulai paham kemana arah pembicaraan Hanum. Aku jadi heran. Apa ada seseorang yang berkata buruk tentangku padamu? Hangga kembali bertanya. Nggak ada satupun, gumam Hanum pelan. Lalu, kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Hangga mengerutkan keningnya. Nggak apa-apa, aku hanya lelah saja, jawab Hanum begitu tanpa ekspresi. Dengan langkah gontai wanita itu memutar tubuhnya hendak pergi dari sana namun dengan cepat Hangga mencegahnya. Hanum, ayolah, jangan seperti ini. Kalau ada masalah katakan saja. Apa yang sebenarnya mengganggu pikiranmu, sayang? Katakan padaku. Hangga setengah memaksa. Dia sadar istrinya tengah hamil sekarang. Hangga tak ingin Hanum terlalu banyak menyimpan pikiran buruk hingga berakibat fatal bagi kesehatan wanita itu. Hanum menatap nanar ke arah Hangga. Aku sudah memberikan kesempatan padamu untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya tanpa harus kudesak lebih. Tapi aku tak menyangka meski sudah sedikit kubuka pun pada akhirnya kamu tetap berlagak tak tahu seperti ini. Hanum menghela napas lelah.
Aku tahu seharian ini kamu tak benar-benar datang ke proyek. Melainkan menghabiskan waktu di rumah Bu Ratmi. Kenapa harus bohong padaku? Hanum menggertakkan giginya rapat. Sebenarnya dia tak ingin kembali menangis di hadapan Hangga, namun nyatanya pelupuk yang telah begitu berat tak sanggup menahan semuanya. Pandangan mata Hanum kian kabur karena banyaknya air mata yang menggenang di sana. Hingga akhirnya butiran bening kembali membasahi pipi. Apa maksudmu? Aku nggak ke sana sama sekali, Hanum. Siapa yang mengatakan hal bohong itu padamu? Hangga didera gelisah. Sungguh dia tak menyangka kalau Hanum akan tahu semuanya. Hanum menarik sudut bibirnya hingga menampakkan senyum getir di sana. Wanita itu menggelengkan kepalanya sekilas, tak menyangka kalau sudah sampai seperti ini pun Hangga masih saja tak mau mengakui semuanya. Tak ada yang melapor, tapi aku melihatnya sendiri dengan kedua mataku, ungkap Hanum pada akhirnya. Melihat kerutan di dahi Hangga kian dalam, wanita itu pun kembali berkata, pagi tadi aku berinisiatif mengikutimu karena perasaanku yang sebenarnya sudah cukup lama menaruh curiga. Aku hanya ingin menepis segala prasangka buruk ini. Namun sayangnya yang kulihat memang benar-benar hal buruk, ujar Hanum. Dan yang lebih buruk lagi, sudah sampai seperti ini kamu masih belum benar-benar mau mengakui, imbuh Hanum dengan kembali mengulas senyuman pilu. Dari binar matanya saja dapat dilihat jika wanita itu begitu terluka. Hangga yang sejak tadi terpaku di tempatnya pun dengan cepat merengkuh tangan Hanum guna meminta maaf. Detak jantungnya sudah begitu tak beraturan. Dia benar-benar tak menyangka kalau Hanum akan tahu secepat ini sebelum dia benar-benar siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar minta maaf, sayang. Aku sama sekali tak berniat bohong padamu. Aku hanya sedang mencari waktu yang tepat saja untuk mengatakannya, pungkas Hangga dengan mata yang sudah begitu berkaca-kaca. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Hanum kembali menghentakkan tangannya agar terlepas dari genggaman Hangga dan melenggang pergi begitu saja menuju kamar dengan membawa semua perasaan kecewa yang telah memenuhi dada. Hanum! Seru Hangga memecah keheningan. Dengan cepat pria itu menyusul Hanum dan menahan pintu yang hendak wanita itu tutup rapat. Hanum, aku mohon dengarkan penjelasanku dulu. Aku bisa. Aku tak butuh penjelasan dari pria pembohong sepertimu. Pergilah, Mas. Aku ingin sendirian sekarang. Hanum memotong ucapan Hangga. Di sisi lain wanita itu terus berusaha keras menahan pintu agar tak terbuka lebar. Enggak. Bagaimanapun kita harus membicarakan semua ini dahulu. Kita harus menyelesaikan semuanya, sayang. Aku tak ingin pikiranmu banyak beban. Ayolah, aku mohon. Izinkan aku menjelaskan semuanya padamu. Aku sama sekali tak berniat bohong, Hanum. Aku mohon, percayalah padaku. Tolong beri aku kesempatan. Hangga terus memohon seraya menatap Hanum dengan pandangan penuh harap. Dia tak ingin rumah tangganya dengan Hanum berakhir hancur hanya karena kebersamaannya dengan Safa. Bab 168, Keributan Besar. Mbomar yang mendengar keributan di luar dengan cepat keluar dari kamarnya. Wanita parubaya itu terkejut saat melihat kedua majikannya seperti tengah terlibat pertikaian. Ditambah dengan Hangga dan Hanum yang terlihat seperti saling dorong untuk mempertahankan posisi pintu. Mbomar gelisah di tempatnya. Ingin dia mendekat namun takut kalau disangka ikut campur urusan mereka. Tetapi kalau tidak, Mbomar juga khawatir jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan terutama pada Hanum. Dipenuhi perasaan resah, wanita tua itu pun akhirnya kembali melanjutkan langkah. Tuan, Nyonya, ada apa ini? Seru Mbomar menghentikan gerak Hanum dan Hangga. Apa yang terjadi? Kenapa kalian saling mendorong pintu? Maaf, bukan maksud saya ingin ikut campur. Tapi saya khawatir kalau nantinya Nyonya malah jatuh dan cedera. Mbomar berusaha menyatakan ketakutannya. Hangga dan Hanum saling pandang. Sungguh keduanya jadi merasa malu dengan pertikaian yang sampai disaksikan oleh orang lain ini. Nggak apa-apa, Mbok. Maaf kalau keributan kami membuat tidur Mbomar terganggu. Hanum sedikit membuka pintu kamarnya. Kemudian pandangan wanita itu menatap datar ke arah Hangga. Masuk. Titah Hanum cepat. Hangga tersenyum lebar, dengan cepat pria itu mengucap terima kasih pada Mbomar karena telah membantunya kemudian segera menyusul Hanum yang sudah lebih dulu berjalan mendekati ranjang.
Hangga pun kembali menutup pintu saat sudah benar-benar masuk kamar. Bomar yang kembali sendirian pun seketika menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah laku kedua majikannya itu. Dia prihatin pada Hanum yang jadi mudah sekali emosi semenjak masa kehamilannya ini. Semoga saja mereka bisa kembali rukun supaya pikiran Nyonya juga nggak begitu terganggu, ucap Bomar masih dengan memandang pintu yang sudah tertutup. Selanjutnya wanita tua itu pun kembali ke dalam kamar untuk melanjutkan tidur. Di dalam kamar Hanum terus menepis rengkuhan Hangga bahkan berkali-kali meminta suaminya itu untuk menjaga jarak padanya. Rasa kesal sekaligus sebal jelas masih mengontrol diri wanita itu. Meskipun begitu Hangga tak pernah menyerah. Berkali-kali pria itu memohon agar Hanum mau memaafkan kesalahan besar yang telah dibuatnya tersebut. Aku bilang lepaskan tanganku. Jangan pegang-pegang. Jijik sekali aku dengan pria pembohong sepertimu. Dengan setia Hanum mempertahankan tatapan bengisnya pada Hangga. Aku tak suka caramu memaksakan kehendak. Dan aku juga tak suka caramu membohongiku. Hanum kembali memperlihatkan senyum muaknya. Apalagi saat bayangan bahagia Hangga tengah bermain bersama Safa terus berputar di ingatan. Daripada terus memohon begitu, lebih baik kamu keluar saja dari sini. Melihatmu bukannya membuatku tenang malah semakin membuat emosi. Hanum kembali berbicara. Dia bahkan sudah tak peduli lagi segala yang dia ucapkan akan menyakiti Hangga atau tidak. Terpenting sekarang adalah segala rasa muaknya bisa dia luapkan. Hanum, aku mohon jangan seperti ini. Jangan terus memintaku menjaga jarak darimu. Aku benar-benar khawatir padamu. Hangga kembali memasang wajah memelas. Melihat emosi Hanum yang begitu tinggi tentu Hangga tak sampai hati untuk meninggalkan istrinya itu sendirian. Ditambah segala pikiran buruk yang langsung menerpa otaknya. Bagaimana kalau nanti Hanum melakukan hal-hal konyol? Seperti bunuh diri atau melukai dirinya sendiri, mungkin. Hangga jelas tak akan tenang kalau harus membiarkan Hanum menghabiskan waktunya sendirian. Bahkan bagi Hangga tak apa dirinya menjadi sasaran amukan dan juga pelampiasan kesal asalkan dia bisa terus berada di sisi Hanum sampai istrinya itu kembali mendapatkan ketenangannya. Nggak perlu sok perhatian padaku. Tanpa pengawasanmu pun aku bisa menjaga diriku sendiri, ujar Hanum ketus. Tetap saja aku tak tenang kalau harus meninggalkanmu sendirian, sahut Hangga cepat. Ah, benarkah? Lalu kenapa seharian tadi kamu sanggup-sanggup saja? Bahkan libur pun kamu dengan lantangnya meninggalkanku sendirian di rumah. Hanum tak mau kalah dalam hal menyanggah. Hanum, aku mohon, jangan membahasnya terus. Aku sudah menjelaskannya padamu lagi pula tadi suasana hatimu nggak buruk. Berbeda sekali dengan sekarang. Hangga benar-benar bingung harus berbuat apa sekarang. Setiap kata yang dia ucapkan selalu saja ditepis oleh Hanum dengan ketusnya. Jangan membahasnya. Bukankah tadi kamu yang meminta untuk membahasnya? Kenapa sekarang giliran aku mengungkit kembali kamu malah protes? Sudah kuduga, setiap kata yang kamu ucapkan memang nggak bisa dipercaya. Dan sialnya aku baru tahu sifat aslimu sekarang di saat aku sudah mengandung anak darimu. Mata Hanum kembali berkaca-kaca seolah menyesali kehadiran buah hatinya. Astaga, sayang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Sungguh aku nggak bermaksud untuk bohong. Aku juga nggak bermaksud untuk melarangmu mengungkit semuanya. Aku hanya khawatir padamu, aku khawatir pada kesehatan kalian. Hangga berlutut di depan Hanum yang masih setia menduduki sisi ranjang mereka. Aku tak bermaksud menipumu, sungguh. Hatiku pun rasanya begitu pilu tiap kali aku izin kerja padamu di hari Minggu. Tapi aku seperti tak punya pilihan lain, Hanum. Aku tahu ini salah. Aku terlalu takut mengatakan semua ini padamu hingga berkali-kali aku mengulur waktu demi mencari momen yang kurasa tepat. Aku tak menyangka kalau pada akhirnya kamu malah lebih dulu mengetahui ini sebelum aku benar-benar bisa memupuk keberanianku. Hangga menghela napas kasarnya. Dan sekarang, apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Emosimu selama hamil sangat nggak stabil. Aku hanya tak ingin berita ini mengganggu pikiranmu dan berakhir membuat kesehatanmu menurun. Hangga kembali menjelaskan. Semuanya tentu harus dibicarakan, Mas Hangga. Tak peduli aku sedang hamil atau enggak. Jangan jadikan kehamilanku sebagai alasan dan pembelaan kebohonganmu itu, jawab Hanum masih tampak begitu kesal.
Bahkan semuanya tak akan kacau seperti ini kalau kamu bisa terbuka sejak awal. Kamu tahu sendiri aku paling tak suka dibohongi, dan sikapmu ini malah semakin membuatku benci sampai-sampai rasa percayaku padamu mendadak tipis. Aku benar-benar kecewa padamu, imbu Hanum sekuat tenaga menahan air matanya. Hangga yang melihat sang istri menangis pun tak kuasa menahan sedih. Dengan cepat pria itu menarik Hanum ke dalam pelukan dan mendekapnya erat. Maafkan aku sama sekali tak bermaksud untuk menyakitimu, Hanum, ucap Hangga menahan rasa getir di hatinya. Bahkan air matanya pun turut mengalir keluar sekarang. Hari itu Safa memintaku berjanji satu hal. Dia bilang, dia sangat maklum jika aku sibuk. Namun dia memintaku untuk meluangkan hari Minggu guna menghabiskan waktu bersama dengannya. Safa bilang, dia juga ingin merasakan kehangatan seorang ayah. Aku benar-benar tak kuasa untuk menolak permintaan itu. Maafkan aku. Akhirnya Hangga pun menceritakan semuanya sedari awal. Namun, belum sempat pria itu menyelesaikan semuanya, Hanum sudah kembali mendorong tubuh Hangga menjauh hingga dekapan pria itu terlepas dari tubuhnya. Tak perlu menjelaskannya lagi, ucap Hanum dengan kembali menyeka air matanya. Tolong, izinkan aku untuk memenangkan diri. Aku benar-benar butuh waktu sendirian sekarang, lanjut Hanum dengan pandangan begitu memohon, berharap Hangga mau benar-benar mewujudkan keinginannya tersebut. Dia merasa butuh waktu untuk mencerna dan menerima semuanya. Hangga yang merasa sudah tak memiliki kuasa pun akhirnya mengulas senyum kecil sembari menghembuskan napas pelan. Pria itu bangkit dari posisi jongkoknya dan menatap Hanum lekat. Baiklah, aku akan memberikanmu waktu sendiri. Tetapi sebelum itu berjanjilah untuk tetap menjaga diri. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Hangga memberikan berbagai wejangan. Sementara Hanum hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Hangga melangkahkan kakinya menuju mobil yang masih terparkir di pelataran rumah. Dia berpikir untuk membeli buket bunga dan aneka camilan kesukaan Hanum supaya istrinya itu bisa kembali ceria dan memaafkannya. Tanpa Hangga sadari, ada sebuah pasang mata yang menatap nanar kepergiannya. Di sisi lain, Mbomar yang belum benar-benar bisa mendapatkan tidurnya kembali dikejutkan dengan suara keributan yang tercipta. Seperti vas bunga yang terjatuh dan pecah. Lalu disusul oleh teriakan Hanum yang sontak membuat wanita parubaya itu benar-benar terbangun dari posisi tidurnya. Ada apa lagi ini? Gumam Mbomar membelalakkan mata. Bab 169, Hanum pergi. Tangan itu sedari tadi mengambang, enggan untuk mendarat di tubuh pintu. Ragu dan takut menciptakan dilema. Namun, jika dia tidak melakukannya rasa khawatir justru semakin tumbuh dan membuatnya tak bisa tenang. Sejak tadi, Mbomar terus mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu kamar majikannya. Sampai akhirnya, dia pun membuang napasnya dalam-dalam, sampai akhirnya tangannya mengetuk pintu kamar Hanum. Akan tetapi, entah kenapa ketukan pintu itu tak mendapatkan respon dari penghuninya. Mbomar pun memanggil Hanum, takut kalau sesuatu terjadi pada majikannya tersebut. Sayangnya beberapa kali dia memanggil, Hanum belum juga membuka pintu. Bu, ibu, panggil Mbomar sembari terus mengetuk pintu. Bahkan suara ketukannya semakin kuat, Hanum masih tak peduli. Dia tampak bersedih, wajahnya murung dan sisa air mata tampak jelas di wajah cantiknya itu. Hanum membuang napasnya, matanya menatap ke arah lemari pakaian di ruangan tersebut. Tanpa menunggu instruksi, Hanum membuka lemari dan mengeluarkan semua pakaiannya, juga beberapa barang-barang pribadinya. Hanum berniat pergi dari sana, dari rumah suaminya. Dia sudah tak tahan, dia tak lagi ingin hidup dengan Hangga. Suaminya itu hanya terus melakukan kesalahan. Dalam pernikahan, kejujuran adalah hal yang paling penting. Namun, Hangga justru selalu membohonginya. Tak ada yang ingin Hanum dengar selain kejujuran Hangga. Dia tak suka mendengar dan melihatnya, lantas menyimpulkannya sendiri. Itu menyakitinya. Aku akan pulang ke rumah ibu, ucapnya. Hanum berniat pulang ke rumah ibunya. Dia masih memiliki keluarga, jadi tak perlu terus merasa terluka di dalam rumah yang sudah tak menginginkannya lagi. Pikirnya, Hangga tak lagi menghargainya sebagai seorang istri. Hanum terus berspekulasi kalau Hangga tak mencintainya karena terus bertemu dengan mantan istri dan juga anaknya.
Hal yang paling membuatnya terluka bukan hanya sikap Hangga, melainkan mertuanya juga. Hanum tak pernah berpikir, kalau apa yang dilakukan Hangga justru diketahui atau mungkin juga didukung oleh mertuanya. Lantas untuk apa dia? Hanya dia yang seperti orang bodoh di sini. Hanum sendiri yang tidak tahu, kenapa ibu mertuanya seperti mendukung hubungan Hangga dengan Dinda. Entah kalau memang Hanum menjadi lebih sensitif, dia pun tak mengerti kenapa bisa cemburu pada putri suaminya, dan juga tak menaruh percaya pada Hangga, suaminya. Apapun alasannya, sikap mereka membuat Hanum kecewa. Itulah kenapa, saat ini dia memilih untuk menyerah dan menyelamatkan perasaannya. Hanum pergi dari rumah. Halo, iya Pak, saya yang memesan taksi. Tolong tunggu sebentar ya, nanti saya keluar. Hanum mematikan panggilan itu dan keluar dari kamar. Secara hati-hati dia keluar kamar, begitu sampai di luar, dia melangkah dengan cepat. Takut kalau Hangga pulang dan melihatnya pergi. Hanum yakin, kalau Hangga tahu, mungkin dia akan menahannya dan meminta dia untuk tetap bertahan. Hanum tak ingin kalau itu terjadi. Jadi dia mempercepat langkahnya untuk bisa segera keluar dari rumah. Namun, sebelum dia berhasil melakukannya, tiba-tiba langkahnya terhenti begitu mendapati Mbok Mar berdiri di hadapannya. Mbok Mar langsung memburu Hanum, dia pun bertanya, "Nyonya, Nyonya Hanum, Anda mau pergi kemana?" "Saya mau pulang, Mbok." "Pulang? Pulang kemana? Kan ini rumah Nyonya Hanum." "Jangan pergi Nyonya, nanti kalau Tuan pulang cari Nyonya bagaimana?" "Dia tidak akan mencari saya Mbok, dia tidak peduli. Dia hanya memedulikan anak dan mantan istrinya saja," ucap Hanum yang membuat Mbok Mar menggeleng kuat. "Enggak, Nyonya, Tuan Hangga sangat mencintai Anda. Dia hanya..." "Hanum minta maaf Mbok, Hanum nggak bisa terus di sini." Hanum menyergah. Hanum meminta Mbok Mar untuk memahami keadaannya. Dia bukan tak mencintai suaminya, hanya saja dia juga harus menjaga kesehatan mentalnya juga. Berada di sini dengan banyak pemikiran aneh-aneh, membuat Hanum takut kalau itu akan mempengaruhi kandungannya. Setidaknya dengan pergi, dia bisa sedikit melupakan apa yang sudah terjadi pada suaminya tersebut. Mbok Mar tetap kekeh, menolak Hanum yang ingin pergi. Namun, dia juga tak mampu untuk membuat Hanum tetap berada di sana dengan keadaan yang lebih baik. Mbok Mar hanya bisa melihat Hanum pergi, membiarkan wanita itu pergi dengan keinginannya sendiri. Dan Mbok Mar hanya bisa menangis melihat kepergian Hanum. Taksi itu melaju meninggalkan kediaman Hangga dan tepat saat itu juga, kendaraan roda 4 tampak memasuki area rumah. Terlihat Hangga keluar dari mobil. Dia berjalan masuk ke rumah dan mendapati Mbok Mar tengah menangis. Tentu saja Hangga kaget bercampur panik, takut sesuatu terjadi di rumahnya. Mbok Mar kenapa?" tanyanya. "Nyonya, Tuan, Nyonya Hanum." Hanum kenapa, Mbok?" tanyanya yang membuat Hangga semakin panik. Hangga yang tadinya berjongkok, langsung berdiri, dan hendak mencari istrinya. Akan tetapi, Mbok Mar menghentikan Hangga. "Nyonya pergi, Tuan," ucapnya. Hangga berbalik menatap asisten rumahnya tersebut. "Pergi? Pergi kemana?" tanyanya. Tak peduli dengan barang bawaan yang terjatuh, Hangga kembali memburu Mbok Mar, dan bertanya mengenai keberadaan istrinya itu. Mbok Mar menggeleng, dia tahu kalau Hanum pergi, tetapi tak tahu kemana perginya majikannya itu. "Saya nggak tahu, Tuan," Nyonya menangis, dan dia pergi dengan membawa barang-barangnya. Hangga pun pergi keluar, dia berlari melihat kemana arah mobil yang ditumpangi Hanum pergi. Namun, dia tak bisa menemukannya. Mobil itu sudah pergi jauh dan tak tahu kemana. Hangga kembali ke rumah, dia mengecek semua barang-barang Hanum di kamar. Dan benar saja, semuanya sudah bersih tak tersisa. Pakaian istrinya lenyap dari lemari. Hanum membawa semua pakaiannya dan semua barang-barang pentingnya. Hangga pun mengacak rambutnya, dia kembali menyambar kunci mobil, dan berlari keluar rumah. "Mbok, kalau Hanum ada balik telepon saya," ucapnya sembari berlari. Hangga mengendarai kendaraannya itu ke arah berlawanan, arah yang mana dia sempat melihat mobil keluar dari area rumahnya. Mungkin mobil itu yang membawa Hanum pergi. Akan tetapi, begitu kendaraan sampai ke jalanan utama, dia tak tahu harus melaju kemana lagi.
Hangga tak mencatat plat nomor taksi itu, dia hanya tahu rupa mobilnya. Sementara di kota ini, banyak sekali mobil dengan jenis yang sama. Hangga benar-benar bingung, mana mobil yang ditumpangi Hanum. Dia terus melajukan mobilnya, melirik setiap mobil yang dia pikir ada Hanum di sana. Astaga, di mana kamu, sayang? Sementara di dalam mobil, Hanum hanya bisa terduduk sembari menangis. Dia merasa berat keluar dari rumah, tetapi dia juga tak mampu bertahan dengan semua yang terjadi. Jika saja Hangga tak pernah membohonginya. Jika saja Hangga tak diam-diam menemui anak dan mantan istrinya. Mungkin dia tak akan pergi seperti ini. Ini memang kesalahannya, tetapi Hangga tak pernah berpikir kalau Hanum akan meninggalkannya. Dia mengacak rambutnya dengan kasar, mengusap wajahnya, memastikan matanya bisa jeli untuk melihat di mana istrinya itu berada. Namun, semua sisa-sisa, dan Hangga hanya bisa memukul setir mobil dengan frustasi. Bab 170, Tempat Bersandar. Rasa putus asa menggerogoti perasaan. Bingung, gelisah, khawatir, dan juga takut menyerangnya secara bersamaan. Hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, kini terjadi, bahkan terjadi karena hal yang menurutnya bukan sesuatu yang besar. Hangga tahu ini salah, tetapi dia tak berpikir kalau Hanum akan pergi karena alasan ini. Dia mencintai istrinya, sangat. Anaknya dan istrinya adalah dua orang yang memiliki tempat tersendiri dalam hati. Tak ada yang bisa disingkirkan. Tak akan mampu untuk memilih, karena itu memang bukan sebuah pilihan. Saat emosi membalut pikiran, Hangga secara sengaja menginjak pedal gas dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan penuh. Dia menyebut di jalanan yang terlihat cukup ramai. Hingga akhirnya di jalanan yang sepi, Hangga berniat untuk menabrakkan mobilnya sendiri ke pilar pembatas jalan. Akan tetapi, entah kenapa kakinya justru menekan rem yang membuat mobil seketika berhenti, membuat laci dashboard terbuka. Di sana, perasaan Hangga semakin terluka lagi. Matanya menemukan selembar foto di tumpukan bara yang terjatuh akibat tekanan dari remnya tadi. Tangan Hangga membawa selembar foto itu, betapa hancur hatinya saat melihat gambar USG dari anak yang tengah dalam kandungan Hanum saat ini. Hangga melakukan mobilnya untuk sedikit menepi, takutnya ada kendaraan lain yang lewat. Dia kembali menatap gambar USG tersebut, tanpa permisi air matanya pun jatuh. Hangga terisak dengan penuh penyesalan, dia menangis di roda kemudi. Beberapa kali dia menjedotkan kepalanya sendiri ke kemudi. Sampai akhirnya Hangga terdiam, dia tidak boleh seperti ini. Menangis tidak akan membuat Hanum kembali padanya. Dengan tubuh dan hati yang masih lemas, Hangga pun memilih untuk pulang ke rumah. Berharap Hanum ada di rumah. Bisa jadi istrinya itu hanya pergi sebentar. Harapan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Sesampainya di rumah, Hangga melangkah dengan lunglai. Dia melihat pintu masuk masih terbuka dengan sisa tenaganya berlari menuju pintu dan berteriak memanggil Hanum, "Hanum! Sayang!" Panggilnya. "Sayang, Mas pulang. Kamu di mana?" Tanyanya lagi. Tidak akan ada jawaban, toh Hanum memang tak di rumah. Mbomar hanya mengawasi Hangga, takut kalau sesuatu terjadi pada majikannya tersebut. Hangga melangkah menuju kamarnya, dia mengunci diri di dalam ruangan sana. Duduk termenung sembari menatap satu foto yang masih terpajang di dinding kamar. Tak sanggup melihat itu, Hangga berteriak sembari melempar barang, yang membuat pecahan di mana-mana. Baru saja beberapa jam Hanum pergi, tetapi Hangga sudah merasakan kehilangan yang amat dalam. Dia tidak bisa tinggal diam. Dia juga tak bisa berpikir dengan jernih. Kepalanya tak mampu digunakan untuk berpikir sedikit pun. Dia hanya ingin istrinya itu cepat pulang. Bagaimanapun juga caranya. Pikiran yang tengah kalut, membuat Hangga tak bisa melakukan apapun selain diam merenungi apa yang terjadi pada dirinya itu. Sementara Mbomar, wanita itu tengah merapikan barang-barang yang tadi berserakan di lantai. Dia merasa prihatin, tetapi tak mampu melakukan apapun untuk membantu majikannya itu. Mbomar juga merasakan apa yang dirasakan Hanum, mengenai sikap Hangga yang memang tidak terbuka padanya. Bagaimana caranya agar mereka bisa bersama lagi? Nyonya sama Tuan saling mencintai, tetapi mereka sama-sama bertekuk pada ego sendiri, gumamnya. Dering ponsel terus berbunyi, membuat Hangga tersadar dari lamunan.
Akan tetapi, dia tak berniat untuk melakukan apapun. Hangga benar-benar mengabaikan semua panggilan yang masuk ke ponselnya. Bahkan termasuk panggilan dari beberapa rekan bisnisnya. Hangga tak peduli dengan itu. Pikirannya tengah kacau dan dia tak bisa bekerja di saat seperti ini. Mbomar yang tak melihat Hangga sejak tadi pun merasa khawatir. Dia datang menemui majikannya itu di kamarnya. Tuan Hangga, panggilnya. Tak ada jawaban. Hangga mendengar itu, tetapi dia tahu kalau itu bukan suara Hanum. Jadi dia enggan untuk beranjak membuka pintu. Namun, Mbomar tidak menyerah, dia terus memanggil Hangga agar majikannya itu mau keluar dari kamar. Tuan, makan dulu. Saya siapkan makanan, ya. Tuan Hangga, panggilnya. Suara pintu terbuka membuat Mbomar melebarkan senyumannya. Akhirnya apa yang ditunggunya tiba. Tuan, Anda. Kenapa Mbok, Hanum kembali? Pertanyaan itu membuat Mbomar menggeleng pelan. Dia melihat jelas kalau wajah Hangga begitu berantakan. Tuannya itu belum makan sejak kembali dari kantor. Dia juga tampak tak mengganti pakaiannya atau sekadar membersihkan tubuh. Hangga terlihat sangat kacau. Dia menunduk dan terlihat meneteskan air mata. Hangga kembali mendongak, seolah mengadu pada Mbomar kalau saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Mbomar mengusap lengan Hangga, memintanya untuk tetap kuat. Tuan, ini cobaan rumah tangga. Kalian saling mencintai, Mbok yakin Nyonya akan segera kembali pada Tuan. Tapi dia pergi, Mbok. Hanum pergi ninggalin saya, ucapnya. Mbok bisa lihat, Nyonya juga tadi pergi dengan berat. Dia juga nggak ingin pergi, tetapi Nyonya hanya ingin menenangkan pikirannya. Orang hamil nggak boleh banyak beban pikiran Tuan, yang ada itu bahaya buat kandungannya, tutur Mbomar mencoba menjelaskan kondisi Hanum yang harus Hangga pahami. Hangga terdiam, dia masuk ke kamarnya, dan duduk dengan lemah. Matanya masih sembab karena sisa menangis. Ya, Hangga memang menangis karena ditinggal istrinya itu. Mbomar mendekat dan meminta Hangga untuk tetap menjaga kesehatannya. Tuan, Anda memang kehilangan, tapi itu hanya sementara. Jadi Anda harus bisa menjaga kesehatan, agar tetap memiliki kekuatan untuk mencari Nyonya, ucapnya. Hangga mendongak kembali, seolah mendapatkan dukungan dari asisten rumah tangganya itu. Makan dulu Tuan, nanti kita cari Nyonya sama-sama lagi. Saya harus cari kemana, Mbok? Ke rumah ibunya, Nyonya mungkin. Apa Anda sudah mencarinya ke sana? Tanya Mbomar yang membuat Hangga terdiam. Benar. Kenapa dia tidak kepikiran ke sana? Hanum tak akan mungkin pergi jauh, dia pasti akan mencari tempat untuk bersandar. Dan kemungkinan itu memang rumah ibunya. Gimana, boleh kalau saya minta Tuan buat makan lebih dulu? Hangga pun mengangguk. Apa yang dikatakan Mbomar memang benar. Dia harus bisa kuat dan tetap sehat, agar bisa mencari Hanum, dan membawanya kembali ke rumah ini. Mau. Saya mau makan Mbok, siapkan sekarang makanannya. Saya harus ke rumah mertua saya sekarang juga, ucapnya dengan nada penuh antusias. Sementara di lain tempat, benar seperti dugaan Mbomar. Hanum berada di rumah ibunya. Dia tengah tertidur di pangkuan wanita yang kini mengusap rambutnya. Mencoba menenangkan Hanum yang sejak tadi terus menangis sembari menceritakan apa yang tengah dihadapinya. Bu Dinar yakin, ini hanya kesalahpahaman. Terlebih lagi Hanum tengah mengandung, yang mana wanita hamil sangatlah sensitif dan mudah menangis. Num, ibu yakin kalau Hangga pasti akan datang buat jemput kamu. Bu Dinar masih dengan keyakinannya, kalau Hangga adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dia pasti akan datang untuk menjemput Hanum. Bu Dinar masih mengusap rambut Hanum, berusaha membuatnya lebih tenang lagi. Kalau mau menangis, nangis aja. Tapi kamu tetap harus yakin, Hangga mencintai kamu, Hanum. Dia sangat mencintaimu. Bu Dinar membiarkan Hanum mencurahkan kesedihannya. Благодарю, Тереза. Благодарю большое. Спасибо за ваше внимание.